Se-Asia ternyata tingkat perselingkuhan di Indonesia ini masuk di urutan kedua, Ustadz. Nomor 1 siapa? Thailand, nomor satunya Thailand, Ustadz. Ternyata ada lagi sama-sama di negara Asia Negara begitu, Ustadz. Asia Tenggara ya. Iya, benar. Persentase pasangan Indonesia yang selingkuh cukup banyak. Kalau secara hakikat sih kita bilang pasti, oh ini pemahaman nilai agamanya kayaknya kurang. Karena orang Dari yang agama. memegang teguh nilai agama itu pasti dia akan menjaga. Kita harus membedakan antara perselingkuhan dengan poligami ya. Iya. Ustadz. Karena tadi kalau disampaikan tadi untuk bisa merawat hubungan itu butuh adanya ungkapan begitu ya, Ustadz. Selain ungkapan juga tadi ada tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, dan uniknya lagi Ustadz, kalau di Indonesia itu yang saya dapati dari artikel Ustadz ya, ini se-Asia ternyata tingkat perselingkuhan di Indonesia ini masuk di urutan kedua, Ustadz. Nomor 1 siapa? Thailand, nomor satunya Thailand, Ustadz. Ternyata ada lagi sama-sama di negara Asia Negara begitu, Asia Ustadz. Tenggara ya. Iya, benar. Nah, ini kira-kira yang menjadi apa ya? Menjadi motif dari perselingkuhan itu sendiri. Kalau menurut Ustadz dari segi apanya ini, Ustadz? Ya pertama sih sebetulnya ke definisi dulu ya. Iya. Perselingkuhan itu ke sebuah tindakan ketidaksetiaan. Tindakan yang diam-diam, yang ujungnya memang sesuatu yang tidak disukai atau keluar dari komitmen. Ya. Maka kalau ditanyakan kenapa sampai Indonesia nomor 2 dalam arti persentase barangkali ya. Persentasenya. Persentase pasangan Indonesia yang selingkuh cukup banyak. Nah ini kemudian kalau secara hakikat sih kita bilang pasti, oh ini pemahaman nilai agamanya kayaknya kurang. Karena orang yang memegang teguh nilai agama itu pasti dia akan menjaga. Ya. Kita harus membedakan antara perselingkuhan dengan poligami ya. Iya, itu dua hal yang berbeda. Beda. Ya, perselingkuhan itu tindakan yang ilegal ya. Iya. Dia tindakan yang dilakukan secara diam-diam. Dia tidak berani untuk berterus terang mengakhiri hubungan yang ada, tapi diam-diam dia melakukan sesuatu di balik apa yang sedang dilakukan itu. Dan tindakan-tindakannya bisa bermacam-macam. Dari mulai yang sifatnya hanya chatting diam-diam mengungkapkan perasaannya sampai ke tindakan yang sifatnya hubungan fisik. Iya. Kenapa Indonesia banyak? Ya pertama balik lagi ini sebuah introspeksi bagi kita. Betul. Sebagai negara dengan kaum muslimin terbesar di dunia, jumlah masjid yang banyak, majelis taklim yang begitu semarak. Kenapa kok ada angka perselingkuhan yang nomor 2 di Asia dan jumlahnya 40% lagi ya. Nah, berarti nilai-nilai keberagamaan dalam rumah tangga itu harus dicek lagi. Tapi saya juga paham bahwa banyak orang Indonesia menikah tanpa ilmu. Bisa jadi karena terpaksa, Ustaz. Bukan terpaksa, dia senang sih, tapi nggak cukup bekal ilmunya. Dia pikir menikah itu pasti bahagia gitu. Udah punya ini ya pandangannya gitu ya, iya, dari jauh-jauh hari. Hampir orang nikah tuh nggak pakai sekolah gitu ya. Bimbingan pranikahnya hampir nggak ada. Tiba-tiba nikah, kemudian menghadapi segala sesuatu. Makanya saran saya supaya angka itu turun, ikutilah bimbingan pranikah. Ada sekolah-sekolah pranikah. Benar. Saya menduga itu salah satu penyebabnya. Karena pernikahan itu meskipun itu sunnah Rasulullah, perintah Allah, memerlukan ilmu untuk bagaimana menjalaninya. Bagaimana belajar kecewa pada pasangan dan bisa menerima kekecewaan itu sebagai bagian dari kehidupan. Bagaimana harapan-harapan itu ternyata tidak terwujud. Dulu waktu mau nikah harapannya kayak gini, ternyata kenyataannya kayak gini, gitu ya. Jadi ada harapan-harapan yang tidak terwujud. Bagaimana menyikapi itu? Nah itu juga harus disampaikan di awal. Bagaimana kemudian diberitahukan bahwa menikah itu lebih berjuang daripada bersenang-senang. Ketika belum nikah mah suka-suka ya, punya uang pergi, nggak punya uang diam. Kalau udah nikah punya uang nggak bisa pergi. Tanya dulu, ini buat apa? Harus mikir 2 kali, Ustaz. Mikir, saya punya uang nih berapa? 100.000. Ya tapi gas habis. Nah itu dia. Listrik udah bunyi, net. Akhir bulan lagi Ustaz ya. Ada uang 100.000. Jadi persoalan-persoalan itu antara lain bisa menyebabkan terjadi tindakan perselingkuhan, kekecewaan pada pasangan, ketidaksiapan menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan. Tapi tentu saja
Salah satu yang akan paling sangat berpengaruh adalah bagaimana pola komunikasi antara suami istri. Lagi-lagi perlu dibangun ya Ustaz. Perlu dibangun komunikasi yang baik, keterus-terangan. Ada pasangan yang mencegah terjadinya persinggungan itu dengan bertukar telepon. Bertukar telepon Ustaz. Jadi telepon si suami dipegang istri, istri dipegang suami dalam waktu tertentu. Iya. Tidak ada rahasia. Benar. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Jangan ada telepon yang diformat sampai pasangan tidak tahu gimana ngebukanya. Itu. Kenapa harus disembunyikan? Ya? Betul. Nah jadi buatlah lebih terus terang, buatlah lebih nyaman. Kemudian berterus terang tentang sesuatu yang mungkin tidak nyaman, ungkapkan. Saya tidak nyaman kalau kamu setiap hari Sabtu selalu mancing. Aku juga nggak nyaman setiap hari Ahad kamu senam. Gitu ya. Harus bilang ya Ustaz. Bilang dan dibahas ya. Jangan biarkan persoalan-persoalan kecil itu kemudian menjadi membesar. Mungkin salah satu penyebabnya karena orang Indonesia banyak yang suka tidak mau berterus terang. Jadi persoalan itu numpuk gitu. Sebenarnya ada persoalan tapi nggak diungkapkan. Akhirnya jadi bom waktu Ustaz. Jadi bom waktu dan bom waktunya mungkin bukan dalam bentuk hubungan yang terputus tapi menjalin relasi yang baru yang dirasa menjadi lebih nyaman. Nah, dia. Itu dugaan saya ya. Saya belum lihat datanya. Belum lihat data riset kenapa orang Indonesia masuk kategori itu. Agak sedih juga. Iya dan ini apalagi Ustadz kalau berbicara mengenai selingkuh apalagi yang sudah punya keluarga ini akan memakan dampak yang sangat besar sekali Ustadz. Gak hanya dari yang diselingkuhin atau yang selingkuhnya, tapi ini bisa juga ke anak-anak Ustadz. Kira-kira dampak apa saja Ustadz yang bisa terkena begitu Ustadz? Pertama bagi yang melakukan tindakan selingkuh itu juga mereka juga jiwanya sakit ya. Sakit. Luka. Orang melakukan tindakan tidak setia. Beberapa klien yang saya temui itu mereka sendiri merasa bersalah. Oh, jadi saya salah, saya melakukan tindakan yang salah. Iya. Saya mengkhianati istri saya mengkhianati suami saya. Itu dia juga terluka. Tapi itu masih dilakukan nggak Ustaz? Ketika dia sudah sadar, dia harus kembali. Nah untuk recovery itu juga tergantung dari pasangannya. Ada yang memaafkan, oke, saya memaafkan kamu, ya, baik-baik saja sesudahnya. Atau mungkin pasangannya sendiri merasa harus menghukum. Oh iya. Karena kamu dulu menyelingkuhi saya, maka jangan salahkan saya kalau sekali-kali saya juga selingkuh. Nah, jadi balas dendam. Jadi pertama korban itu juga yang melakukan perselingkuhan juga dia bisa merasakan hal yang tidak nyaman sepanjang hidupnya. Ya, kalau pasangannya tidak memaafkan. Iya. Ya, atau dia tidak bisa mengobati diri sendiri dari rasa bersalah yang tidak berkeputusan. Nah, tentu saja pasangannya merasa terluka karena perselingkuhan itu erat kaitannya dengan kesetiaan. Iya, setuju. Tidak komitmen yang dilanggar. Iya. Komitmen yang dilanggar ini yang akan membuat orang merasa kecewa dan ketika kecewa itu merasa tidak berharga. Itu dampaknya dalam banget. Sakit banget Ustaz, sakit pasti. Ya. Kalau kata lagu dangdut mah sakit level 3. Nyeri itu. Nyeri. Iya. Jadi dampaknya kepada pasangan, dia merasa tidak berharga. Seorang wanita yang diselingkuhi oleh suaminya berkata, saya ini anjing kurap katanya. Saya ini nggak berarti apa-apa katanya. Lihatlah Pak tindakan suami saya begini. Nah jadi ada jiwa yang terluka akibat dari. Saya berharap dengan menyampaikan ini mungkin orang berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan selingkuh. Karena pasangannya merasa akan sangat tersakiti, akan merasa sangat tidak berarti. Orang kalau merasa tidak berarti itu nggak bahagia. Setuju Ustaz. Dan bisa saja dalam ketidakbahagiaan merasa tidak berarti, dia akan kemudian munculkan penyakit-penyakit bukan saja fisik tapi juga psikisnya. Dia bisa cemas berkelanjutan, dia merasa depresi bisa saja gitu. Ya. Jadi banyak sekali yang harus diperhitungkan, banyak sekali yang harus dipertimbangkan sehingga jangan sampai tindakan kita dalam satu peristiwa yang kita anggap nggak akan ngapa-ngapain itu justru dampaknya panjang pada diri sendiri, pada pasangan, belum pada anak.